Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya sahabat BK. Perkenalkan, di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang peranan bimbingan konseling di lingkungan sekolah, yaitu menepis stigma negatif bimbingan konseling di sekolah. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Doni Yulianto, umur 27 tahun. Alamat saya di Jalan Cendrawasih, Bundaran 27, Rewin, Waru, Sidoarjo. Moto hidup saya yaitu untuk orang tua. Kita beribadah, kita bekerja, insya Allah kita semuanya akan bahagia. Amin. Oke. Baik, yang pertama, apa sih itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling terbagi menjadi dua kata. Ya, ini yang pertama, pengertian tentang bimbingan. Kalau kita berbicara tentang bimbingan, bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada siswa yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah yang dimiliki siswa tersebut. Kalau konseling, ya ini merupakan interaksi atau pertemuan antara dua orang individu masing-masing yang disebut dengan konselor dan peserta didik, terjadi dalam suatu profesion, dalam suasana yang profesional. Artinya pertemuan itu terjadi di tempat, bisa di ruang BK ataupun di sekolah. Yang ketiga yaitu dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk mengatur perubahan-perubahan sikap negatif dari siswa yang mengalami suatu problema atau permasalahan. Selanjutnya, apa sih stigma negatif selama ini tentang bimbingan konseling di sekolah? Kita lihat ini, bahwa BK sering dicap sebagai polisi sekolah yang hanya memberikan hukuman kepada siswa yang nakal. Yang kedua, BK hanyalah tempat untuk siswa yang bermasalah saja. Yang ketiga, bimbingan konseling, ketika ada siswa yang masuk di ruangan BK, pasti akan mendapat ceramah dari guru BK. Apakah itu semuanya benar? Itulah stigma negatif selama ini yang dibangun peserta didik terhadap bimbingan konseling yang ada di sekolah. Padahal kalau kita lihat realita masa putih abu-abu, ya, kalian lihat, masa putih abu-abu adalah masa yang tidak mudah, masa yang penuh gejolak, masa yang berhubungan dengan muda dan mudi, masa di mana kalian akan mencari jati diri kalian, mencari identitas diri kalian. Saya ini siapa? Saya ini nanti seperti apa? Masa putih abu-abu juga merupakan masa perkembangan seksualitas yang semakin tinggi. Masa putih abu-abu adalah gerbang untuk menentukan masa depan kelak. Masa putih abu-abu juga sering identik dengan masalah ekonomi. Masa putih abu-abu juga sering identik dengan masalah keluarga. Faktanya apa? Kita bisa lihat di sini. Dari data BPS mulai dari 2013 sampai 2020 kemarin, 28,6% atau 63 juta jiwa pelaku kriminalitas adalah usia 10 sampai 24 tahun. Artinya kalian masa putih abu-abu atau anak-anak peserta didik di tingkat SMA rentan sebagai pelaku kriminalitas. Sumber dari Badan Pusat Statistik. Kenapa bisa demikian? Ketika stresor atau masalah itu datang pada diri kalian, kepada peserta didik, tentunya mereka akan mengalami yang namanya stres, bahkan ada yang sampai depresi. Mereka akan berpikir, aku ingin bahagia, aku ingin lupakan masalahku. Masalah ini semuanya gara-gara bla bla bla. Ya Allah, mengapa kau mengujiku? Sehingga kita menyalahkan Tuhan. Nah, yang terjadi ketika
peran orang tua gagal, peran guru tidak didengarkan, maka konformitas yang akan muncul di dalam diri remaja tersebut, yaitu tekanan untuk mengikuti ajakan seseorang atau teman. Lantas konformitas itu akan ada yang muncul positif dan akan ada yang muncul negatif. Yang positif, ketika teman kita mengajak yang positif, pasti akan mendekatkan diri kepada Tuhan, sharing, curhat kepada orang tua, guru maupun konselor, sehingga permasalahan akan cepat terselesaikan. Namun ketika teman mengajak hal-hal yang negatif, maka akan mabuk-mabukan, yang kedua merokok, yang ketiga dugem, narkotika, atau pergaulan bebas atau free sex. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan dengan adanya BK di sekolah akan memberikan informasi kepada peserta didik bagaimana menjadi orang yang berprestasi, bagaimana menghadapi permasalahan, dan bagaimana menjadi seorang yang lebih berarti. Hidup tanpa masalah bukan hidup namanya. Masalahmu tidak akan diselesaikan oleh orang tuamu, oleh temanmu, oleh gurumu, tetapi masalahmu akan selesai dengan kekuatan dirimu sendiri. Oke? Terima kasih semuanya sahabat BK yang berbahagia. Semoga di pertemuan ini kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.